Hai, gue dia. Angle-nya baru. Gak tahu kenapa gue pengen angle kayak gini. Ya nggak kelihatan. Guys, gue baru tahu nih ternyata ini magnet. Dua parts ini, yang satu klipnya kayak gini. Itu tuh magnet ternyata. Tuh. Tapi karena style gue di sini, jadi ya udahlah ya. So, tadi sebenarnya gue udah ngerekam dikit. Cuma ternyata adik gue ulang tahun. Jadi ya surprise dikit kecil-kecilan. Nah, ngomong-ngomong adik gue, semalam itu, nggak semalam sih, kemarin sore itu kita kan lagi ngumpul di area meja makan dapur gitu kan. Nah, ditawarin buat makan gitu kan, ada rendang nih gitu, mau nggak gitu, nggak pedes kok, soalnya kan gue masih agak gimana gimana gitu kan kalau sama makanan yang pedes. Terus ya udah, gue nggak ngomong apa-apa, adek gue bilang kayak, ih, emang doyan gitu, emang doyan makan rendang, itu biasanya juga makannya ayam pop gitu. Terus gue cuma diem aja kan, kayak ya udahlah gitu kan, udah biasa gitu, udah biasa diremehkan gitu. Dan emang gue sangat kekeh buat kalau ada makanan yang merah atau enggak yang pedes itu gue menghindari gitu. Karena pertama gue pernah mah gitu, pernah mah, dan mahnya itu parah banget gitu, sampai dari perut sampai ke kaki itu mati rasa gitu, saking parahnya mahnya gue. Jadi gue agak trauma lah gitu, trauma sama makanan-makanan pedas gitu. Dan merah itu asosiasinya sama makanan pedas gitu. Nah, jadi pas adik gue udah pergi gitu kan, bawa makanan rendang gitu, pergi. Terus gue sebenarnya waktu itu lagi makan brownies gitu, brownies dan cookies dicampur gitu. Ibu gue yang bikin brownies itu. Makanya kemarin tuh kalau ngedengerin ada pelentang-pelentung gitu, itu sebenarnya lagi pada heboh mau lagi masak gitu. Banyak banget makanan yang dimasak kemarin tapi juga sering habis gitu. Gue ambil tuh piring, terus ambil nasi dikit secentong aja. By the way, ini ada kucing nggak tahu siapa, tapi itu cowoknya ya si kucing gue tuh. Gue ambil piring, ambil nasi secentong aja, terus gue ambil rendang lumayan banyak. Hampir 1:1 ngambilnya. Ya udah, gue foto sebentar lah gitu, foto. Terus gue kasih captionnya kayak exposure therapy. Asik. Exposure therapy itu adalah ketika lo punya fobia atau punya trauma dan lo menghadapi trauma dan fobianya itu. Ya udah, gue bikin caption gitu kan. Terus gue makan, ternyata enak juga gitu, walaupun sedikit pedas, tapi gue masih bisa mentoleransi pedasnya itu. Nah, sejak itu nggak lama kemudian kan, pas malamnya kan, kalau gue malam kan tidurnya bareng sama adik gue. Karena kamar gue amat sangat berantakan banget, jadi belum bisa tidur di kamar gue sendiri. Jadi gue ngungsi di kamar adik gue. Terus adik gue nanya, tadi rendangnya pedes nggak gitu. Terus gue bilang pedes dikit tuh. Terus adik gue, emang pedes ya gitu, perasaan enggak. Terus gue bilang, ya pedes gitu, orang ingusnya beler. Tapi sejak itu gue jadi kayak pengen bikin video lagi tentang trauma gitu, karena belakangan ini banyak hal yang gue mencoba exposure terapi itu ke hal-hal yang dulu gue hindari atau enggak gue abaikan atau gue tolak gitu. Contohnya buat makanan, biasanya kayak makanan Padang itu gue menghindari banget
tapi sekarang gue udah mulai makan makanan rendang dan ternyata enak. Ya Allah, walaupun agak pedes gitu kan, ada beberapa makan hidangan yang agak pedes gitulah gitu, tapi gue masih bisa toleransi itu. Dari digestion oke, terus gue udah mulai extrovert, lebih socially engaged gitu, pelan-pelan tapi sih gitu. Kemarin waktu gue belajar bikin batik itu gue ngajak ngobrol hampir semua peserta, hampir semua orang di situ, semua orang sih sebenarnya. Jadi ada kita berenam, terus jadi gue ngobrol ke 5 orang itu, termasuk instrukturnya. Ya udah gue ngajak ngobrol aja, padahal gue bukan tipe orang yang seneng ngobrol gitu, malah gue lebih sering diajak ngobrol gitu. Tapi gue yang mengajak ngobrol mereka gitu. Gue tanya, oh ternyata ada yang masih sekolah, terus ada yang masih kecil gitu kan, masih masih sekolah SD SMP gitu, ada yang sekolahnya SMA gitu. Yang paling dewasa cuma gue doang sama instrukturnya dia pengennya independen gitu, dia nggak mau terkait oleh apapun dan bagaimanapun independensinya. Menarik sih tuh. Terus kan abis workshop bikin batik itu gue belajar make up, gue ngobrol juga tuh sama orang yang di deket gue gitu. Oh mereka ternyata temenan gitu kan, lagi hang out gitu setelah nggak ketemu beberapa waktu lamanya. Jadi gue seneng kayak ngajak ngobrol orang gitu loh gitu, yang padahal gue termasuk orang yang introvert. Gue sampai sekarang pun masih introvert secara energi gitu, jadi gue nggak suka terlalu banyak kerumunan. Gue lebih suka menyendiri gitu, buat merecharge diri gue dengan cara menyendiri gitu. Tapi gue tetap bisa socially engage gitu. Gue udah mulai membuka diri untuk socially engage. Dan menariknya adalah ketika gue ngobrol gitu sama mereka, gue itu ngerasa tenang. Gue nggak ada nervous sama sekali. Jadi itu pencapaian buat gue. Dan gue rasa goal akhir dari trauma healing itu adalah ketika lo menghadapi trauma lo lagi atau fobia lo lagi, sistem saraf lo itu tidak firing gitu, nervous system itu tidak firing, tidak membuat lo anxiety, tidak membuat lo cemas, khawatir, panik, tapi tenang gitu. Ketika lo menghadapi trauma lo dan lo bisa tenang, itu artinya lo udah healing gitu, udah sembuh gitu, udah pulih dari masalah traumatis yang lo punya gitu. Bahkan gue sampai di fase gue bisa gue bisa rebuild, membangun kembali hubungan gue dengan orang tua gue gitu. Yang mana dulu itu gue selalu menyalahkan orang tua gue gitu, padahal orang tua gue itu berusaha semaksimal mereka, sebisanya mereka untuk merawat gue. Apalagi gue anak pertama gitu kan, yang mana they still figuring out gitu. Mereka masih mencari tahu gimana cara mengasuh anak dengan baik gitu. Jadi gue banyak memaafkan orang tua gue gitu, walaupun secara secara fisik gitu kan, secara interaksi itu orang tua gue belum kayak minta maaf ke gue, tapi gue udah memaafkan mereka. Bisa nggak gue gendong lo? Aku gendong. Gak mau, oke. Jadi goal akhir dari trauma healing itu adalah ketika lo berhadapan lagi dengan trauma lo tidak merasa traumatis, nervous system lo itu merasa tenang, dan that's a lot of process to go with. Gue bisa sih
ngajarin tentang trauma healing ini. Cuma seperti biasa ya, gue energinya tuh cukup terbatas, energi untuk komunikasinya tuh cukup terbatas. Jadi gue melakukan apa yang esensial aja gitu, atau sesuai dengan otoritinya gue gitu. Sekarang otoritinya gue lagi seneng ngoceh gini aja. Otoriti gue lagi seneng ngoceh begini, ya udah gitu, ya udah gue jalanin kayak gini aja gitu. Udah, thank you for watching, see you in the next video, bye bye.